Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rekan Harun Nugraha dengan NPM 4525210079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rekan Harun Nugraha dengan NPM 4525210079. Kalau kali ini saya akan menjelaskan kode pada tugas besar praktikum algoritma dan struktur data. Nomor yang saya dapat adalah nomor 57 dengan judul itu pembayaran listrik. Materinya itu perintah dengan inputan dengan total materinya ada 6. Itu adalah struktur, kelas ada pointer, SDL, stack while list, ada Merge sort descending, sequential search, and graph DFS. Oke, kita langsung masuk ke kodenya saja. Di sini library yang saya pakai itu udah IOStream itu untuk proses input output, ada IOManip untuk mengatur outputnya nanti akan saya jelaskan di bawah, ada set dan left ini. Udah ada string karena menggunakan tipe data string itu nama ya. Oke. Jadi di sini pertama itu ada konstanta integer batas. Di sini adalah konstanta materi array yang menggunakan untuk menentukan batas maksimalnya ya. Jadi batas maksimal pelanggannya kan kita menggunakan materi pembayaran listrik, berarti ada pelanggannya dong. Nah, batasnya itu ada 100 seperti itu. Kemudian kelasnya di sini saya menggunakan em, materi yang pertama itu kelas ini, jadi kelasnya RN pelanggan. Jadi ini kelas yang digunakan untuk menyimpan data pelanggannya. Jadi di sini dia akan dipakai untuk semua fungsi di bawahnya ya. Nah, jadi di dalam kelas ini dia ada string RN ID, ini menggunakan string karena dia bersifatnya angka, kemudian ada nanti ada angka dan eh, huruf, maksud saya ada nama huruf, kemudian alamat juga berbentuk huruf, kemudian integer arraynya di tipenya angka, kemudian pemakaian ini juga nanti outputnya adalah angka, input outputnya angka, tagihan juga, kemudian array status ini untuk pembayarannya nanti lunas atau belum ya. Oke, jadi kemudian di sini ada RN pelanggan, not RN data, new RN pelanggan, RN batas. Di sini ini adalah pointer untuk digunakan untuk menyimpan data pelanggan. Nanti akan ada nyambung di bawah ya, di function di bawah akan saya jelaskan. Ini untuk menyimpan data pelanggan ya. Jadi nanti RN pelanggan ini akan RN data ini dia adalah bisa ngambil data dari RN pelanggan. Ya. RN pelanggan kan isinya sebanyak ini ya, RN pelanggan ya. Nah, seperti itu. Dan dia juga menggunakan batas dari 100 ini. Kemudian integer jumlah datanya itu sama dengan nol untuk menyimpan jumlah data yang telah diinput nanti ya, dimulai dari nol. Kemudian RAN node ini struktur node nanti untuk stack link list. Ini RAN pelanggan RAN info. Jadi nanti RAN info ini juga bisa mengambil data-data dari RAN pelanggan ya. Menyimpan data pelanggan, kemudian RAN node, RAN next ini untuk menghubungkan node berikutnya karena di stack link list dia eh, untuk mencari apa namanya untuk melihat node-nya dia menggunakan next next seperti itu ya, menghubungkan node ke berikutnya next, node berikutnya seperti itu untuk membaca ya. Kemudian area node ini area top nol. Jadi pada link list ini kan pertama harus stop dulu baru nanti masuk ke eh, data-data misalnya data A, data B, data C gitu. Jadi yang pertama tetap harus stop dulu ya. Nah, jadi sini nol kenapa? Karena di sini dia awal masih belum ada apapun. Jadi kita deklarasikan sebagai nol ya. Kemudian setelah integer array vectors ini 6 untuk menunjukkan jumlah vertex atau simpul pada graph. Nah, integer array vector, array vectors ini matriks untuk menyimpan hubungan antar vertex ya. Kemudian di sini ada saya eh, menggunakan Vectex karena Vectex itu kan 01 ya, grep. Nah, jadi di sini 011110 tuh maksudnya tuh nanti saya dimulai dari PLN ini punya PLN, ini punya pelanggan. Nah, jadi di sini ada penjelasannya nih. Yang pertama pelanggan, kemudian PLN pelanggan, tagihan, pembayaran, riwayat dan laporan seperti itu. Nah, di sini dia ini sudah ada, jadi PLN ini terhubung ke pelanggan tagihan. Jadi dia 011100. Jadi kan 0. Dia tidak terhubung ke dirinya sendiri, tapi dia terhubung ke pelanggan. Pelanggan yang nomor 2. Nih, pelanggan yang nomor 2, ini nomor 1, 2. Ada 1, 2, dan 3. Jadi 1, 2, dan 3. Di sini mulainya dari 0 ya. Untuk graf selalu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Dan selainnya sama juga seperti itu. Kemudian di sini string RAN nama eh, grab RAN vectors untuk menyimpan setiap vertex pada graph ya. Oh ya, saya lupa menjelaskan. Jadi untuk tanda ini nih, kita tutup
kotak seperti ini itu adalah fungsinya itu mengakses data ya, mengakses data pada array berdasarkan indeksnya. Misalnya nanti di sini RAN graph dia RAN graph ini akan mengakses RAN vertex ini. Nah, vertexnya itu yang ini, begitu. Oke, lanjut di sini goal visit. Ini untuk nanti RN visitnya ada juga di bawah kan saya jelaskan. Oke, kita masuk ke prototype fungsinya ya. Jadi sini void RAN menu ini berguna untuk menu utamanya nanti, kemudian RAN input data itu menginput data pelanggan, kemudian tampilkan data nanti untuk menampilkan pelanggan, kemudian cari data nanti untuk mencari pelanggan, kemudian nanti bayar tagihan, ada riwayat pembayaran, merge shorts untuk eh, mengurutkan, kemudian ada nanti ini mengikuti untuk mengurutkan dan ini menggabungkannya nanti ya. Untuk DFS ini melakukan penelusuran Grab, kemudian tampil ada RN push ini untuk menambahkan data ke stack. Dan yang terakhir ada integer RN hitung tagihan ini untuk menghitung total tagihannya yang akan dibayarkan nanti ya. Oke, kita masuk ke integer main untuk fungsi utamanya. RN menu nanti di sini RN menu ada ini untuk menjelaskan menu utama program. Nanti delete RN data ini menghapus memori yang telah digunakan. Jadi ketika dia sudah digunakan RN data tadi yang di atas ini sudah digunakan akan dihapus seperti itu ya. Kemudian return untuk mengakhiri program. Maksudnya di sini tuh nanti ada. Jadi di sini ada void RAN menu itu fungsikan menu utamanya. Jadi ada integer RAN pilih ini menyimpan menu dari pengguna nanti dia ada di scene ini. Jadi ketika kita memilih misal kita ngetik satu dia akan masuk ke dalam RAN pilih. Nah di RAN pilih ini akan masuk ke dalam if else percabangan ya. Jadi ketika RAN pilihnya tadi sama dengan satu maka dia nanti akan input data. Kalau dia pilihnya dua, habis itu dia akan masuk ke dalam function tampilkan data. Jadi ketika dia ketiga nanti akan cari data, keempat akan bayar tagihan, dan kelima akan eh, ke riwayat pembayaran. Dan yang jika keenam dia akan mengecek apakah data pelanggan udah ada. Karena di enam ini dia itu kan mengurutkan eh, mengurutkan pelanggan ya. Jadi ketika dia tidak ada pelanggannya, apa yang diurutkan seperti itu ya. Jadi dia mencari dulu area jumlah data. Nah, area jumlah data ini akan digunakan untuk nanti em, apa namanya ketika diurutkan ya untuk merge shotnya ya. Apakah dia sudah ada apa belum seperti itu. Ketika dia sudah ada nanti akan menghasilkan memprint output seperti ini data berhasil diurutkan secara descending dari besar ke kecil. Kemudian ada RAN tampilkan data ini untuk menampilkan data ya. Jadi seperti yang saya bilang ketika dia sudah ada dia akan data berhasil diurutkan dan akan menampilkan datanya yang akan masuk ke function tampilkan data. Oke, jika tidak dia datanya masih kosong. Nah, jika user memilih pilihan 7 maka akan nanti tampilkan Grab. Jika 8 dia akan memberikan memprint terima kasih. Kalau memilih selain dari itu akan ada pilihan tidak ada seperti itu. Nah, dia akan terus mengulang selama user tidak memilih angka 8 ya. Jadi ketika nanti user memilih angka 6, 5, 4, 3, 2, 1, dia bakal terus terus sampai 8 keluar baru programnya berhenti selesai dilakukan. Misalnya kita close programnya seperti itu. Kan kemudian kita masuk ke eh, integer, RN hitung tagihan. Di sini RN daya dan pemakaian ini untuk hitung tagihan fungsinya untuk menghitung tagihan listriknya ya. Jadi tarifnya itu nol. Jadi ini kita nolin dulu karena ya sesuai sesuai dulu ya dari paling awal kan selalu nol ya. Nah, jadi ketika dayanya 450 nanti dia akan keluar jika di dalam misalnya kita memilih memilih nomor dua ya. Eh ya enggak memilih nomor hitung tagihan. Ya, jika kita nantikan saya jelaskan pas runningnya saja. Nanti ketika hitung tagihan dia akan keluar berapakah yang akan dibayar. Nah, gimana caranya itu dia dari sini. Dari jika nanti usernya memilih 450 maka tarifnya adalah 415.000 per kWh. Jadi 1 kWh itu harganya 415 rupiah gitu ya. Jika 900 nilainya harganya segini. Jika dia memilih 1.300 maka nanti hasilnya 1000 tarifnya adalah 1.445 rupiah. Jika 2.200 FA jadi segini dan seperti ini selanjutnya sampai ketika nanti ketika dia kalau misalnya user memilih selain dari angka-angka di sini 350, 220, 130 nanti dia tidak akan ada daya tidak tersedia seperti itu ya dan tarifnya menjadi nol supaya tidak bisa dihitung.
Nah, jadi return mengembalikan hasil tagihan. Nah, di sini RN tarif ini akan dikali RN pemakaian. Nanti akan saya jelaskan pas di runningnya juga. Ya. Nah, tapi di sini saya kasih singkatnya saja. Jadi misalnya nih kayak ketika kita dayanya 450, nah tarifnya kan 415. Terus nanti akan ada keluar output RN pemakaian. Nah, RAN pemakaiannya itu di sini nanti di input data ya. RAN pemakaiannya ini, saya jelaskan di sini langsung. RAN pemakaiannya misalnya kita berapa 100, berarti nanti akan 100 dikali 415 seperti itu nanti ya. Oke, kita masuk ke input data tadi. Ini akan nyambung satu dua satu apa RAN input data dan ini akan saling berhubungan. Oke, RAN input data itu aja RAN banyak nih apa nyimpan jumlah data yang akan diinput. Kemudian ada jumlah data pelanggan, Cin RAN banyak. Jadi ada RAN banyak nih yang apa tadi ya menyimpan jumlah data ya. Untuk RANI, RAN ini kalau di program bisa dibilang sebagai pembantu ya. Dia kan ibaratnya dia ketika kita nih jadi bos, kita menyuruh orang lain untuk ngambilin barang. Nah, RANI ini adalah seperti itu tugasnya ya. RANI lebih kurang daripada RAN banyak, maka dia akan terus nambah. Ini perulangan untuk menginput data pelanggan. Jadi ketika ketika kita masuk di sini data pelanggannya misalnya dua, terus kita selesai menginput data semuanya. Nah, habis itu dia bakal lanjut lagi karena ada dua inputan kan dia ada satu dan dua, makanya dia nambah terus gitu. Oke, jadi di sini data pelanggan ke pertama di sini yang jumlah data sama dengan satu, ini menampilkan nomor urut yang sedang diinput. Jadi misalnya data pelanggan yang pertama, habis itu nanti masuk ke data pelanggan kedua kan satu tambah satu dua gitu ya. Habis itu apa terus lagi dua tambah satu tiga, tiga tambah satu empat seperti itu. Kalau jika ada lima ya empat tambah satu lima seperti itu. Nah di sini ya. Nah, jika jumlah datanya tadi yang di sini sudah dimasukkan itu adalah kurang dari 9, dan membuat formatnya nanti di sini PLN 00 ditambah. Nah, jadi di sini di toString ini itu adalah dia gunanya untuk mengubah angka menjadi string ya. Jadi angka kan harus pakai integer. Sementara string nama ini menggunakan string ya. Nah, jadi dia di sini bisa mengubah angkanya itu. Jadi ketika kita nanti nambahin satu di sini, maka nanti di sini PLN-nya akan jadi PLN 01 gitu, seperti itu supaya dia bisa menambah angka di kata-katanya di sini. Jadi seperti itu ya. Jika dia 9 maka PLN 09. Jadi nanti ketika dia di bawah 99 maka nanti PLN kosongnya satu karena dia sampai ratusan. Jadi PLN misalnya 010, 020, 23, 024 seperti itu ya. Dan kalau misalnya di atasnya, jika tidak kan berarti di atasnya ya, di atas 99 berarti 100, jadi PLN-nya 100, misalnya 101, 102, 3 angka gitu ya. 3 digit. Oke, jadi di sini ada chain ignore, ini menghapus sisa input sebelumnya, nanti karena dia ingin masuk ke dalam get line gitu ya, untuk buat membersihkan enter sebelum get line ya. Jadi ketika kita enter, dia akan dibersihkan seperti itu. Jadi nanti setelah kita enter, maka yang keluar adalah nama. Jika tidak, eh, yang dia akan langsung keluar nama saja. Kita tidak bisa menginput namanya seperti itu. Karena kita, nah di sini ada get line ini, get line ini maksudnya karena kan kita ingin menginput nama menggunakan spasi ya. Misalnya Rakian, Harun, Nugraha ada tiga spasi. Nah ini dia menggunakan get line, random data, tadi data yang paling atas dan dia dari jumlah data tadi ini di sini untuk ya menyimpan jumlah data yang telah diinput dan dia mengambil input nama pelanggan dari kelas tadi ya. Nah, di sini untuk input nama kelas. Jadi di sini dia tugasnya nih masukkan data ke kelas di sini. Nah, di sini, oke. Begitu juga dengan alamat. Nah, begitu juga dengan daya. Nah, tadi di sini yang saya bilang ya ada 450, 900, 1300, 220 atau 3500. Jadi ketika dia nanti tidak memilih di antara kelima ini, satu, dua, tiga, empat, lima, maka ketika dia tidak memilih antara lima itu, maka daya tidak tersedia, gitu ya. Kan juga dengan pemakaian tadi sudah saya jelaskan, pemakaian juga dimasukkan, ini dikali nanti ya. Nah, kemudian rangkaian data di sini untuk menyimpan dan menghitung dan menyimpan total tagihan pelanggan. Nah, jadi di sini rangkaian data, rangkaian jumlah data mengambil dari kelas rangkaian tagihan itu rangkaian hitung, rangkaian daya, koma dan rangkaian pemakaian ya tadi ya. Daya dan pemakaian di sini ya. Daya dan pemakaian. Kemudian jika
RN statusnya itu awal tuh belum lunas jadi seperti itu untuk memberikan status awal karena di sini kan orang belum membayar ya. Hanya jadi kita langsung memberikan status belum lunas gitu ya. Saya juga lupa menjelaskan kalau di sini ini titik ini maksudnya dia untuk ngambil isi ya, isi dari RN Daya seperti itu. Kan di sini sudah diisi kan. Dia dia mengambil RN Daya, kemudian di sini juga mengambil RN pemakaian. Itu memberikan status RN status gitu ya. Kemudian ID pelanggan, RN data, RN jumlah data mengambil dari RN ID gitu ya. RN ID tadi yang di sini yang sudah diberikan tadi ID-nya. Begitu, maka dia di print di sini. Menentukan ID pelanggan terus menambah jumlah data pelanggan yang tersimpan gitu ya. Yang jumlah data plus plus berarti data berhasil disimpan gitu ya. Jadi kita masuk ke tampilkan data. Jadi ketika misalnya nih user ingin setelah dia ingin melihat tampilan datanya seperti apa ya. Makanya dia nanti di sini memilih tampilan data. Nah, jika jumlah data itu sama dengan nol, dimulai dari nol dulu ya. Berarti data pelanggannya masih kosong gitu ya. Nah, itu mengecek return balik awal lagi. Dia mengecek apakah data pelanggan masih kosong apa enggak. Dia ulang lagi eh, programnya gitu ya. Mulai dari sini lagi gitu. Kemudian, nah di sini, ini live ini tadi yang seperti saya jelaskan, saya menggunakan library IO Manip kalau nggak salah. Ya, IO Manip ini untuk mengatur outputnya. Nah, jadi di sini saya akan nanti kasih contohnya di running. Jadi di mana tadi ya? Oh ya, di sini di lab ini untuk agar teksnya itu ditampilkan di arah kiri. Jadi di paling kiri. Kan ketika kita output di CMD dia paling kiri teksnya gitu ya. Dan di sini set TW10 ini adalah banyaknya spasi gitu ibaratnya. Jadi misalnya di sini untuk ID dan 10 set alamat, kemudian di sini set nama gitu. Jadi dia rapi, tidak ID, alamat gabung-gabung semua gitu, tidak. Jadi di sini ada batas-batasnya, ada 20 spasi, ada 20, ini ada 8, ada 5 seperti itu ya. Dan jadi agar tampilan-tampilan menjadi lebih rapi seperti itu. Kemudian di sini untuk menampilkan atribut for RANI ini RANI jumlah data RANI plus plus. Jadi tadi seperti yang saya dulu sudah bilang RANI ini adalah pembantu dari jumlah datanya. Jadi ketika jumlah datanya ada lebih dari satu, jadi RANI-nya akan plus plus akan nambah terus gitu ya. Dia akan menampilkan lebih dari satu gitu ya. Mungkin ini menampilkan atribut yang di dalam kelas. Nah kan jadi di sini dia sudah di input data ini sudah terprint ya, apa namanya datanya sudah masuk ke dalam kelasnya, sudah masuk ke dalam sini ya, karena dia sudah di print. Jadi sekarang datanya tuh sudah masuk dalam sini semua, oke. Nah jadi di sini dia tinggal mengambil apa datanya itu dari tadi saya sudah dijelaskan ini titik ini untuk mengambil data dari RNID, RN nama, alamat, daya, pemakaian, tagihan, status, jadi seperti itu. Jadi di print juga. Nanti dia ini mengeprint hanya mengeprint judul kalau dia mengeprint isinya ya, isi yang sudah kita masukkan tadi di sini. Kita masukkan nama berapa siapa, alamat di mana, dayanya berapa gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sequential search atau era yang cari data. Di sini variable string RN cari ini nyimpan ID nanti untuk nyimpan ID pelanggan. Kemudian ada bool RN ketemu false. Ini menandai apakah data itu ketemu apa tidak nanti false. Kalau bertemu itu true nanti ya. Jadi ketika jumlah datanya nol kan kita awali semua dengan nol dulu ya masih ya. Seperti tadi sama kalau awalnya nol berarti data masih kosong gitu aja. Masukkan ID pelanggan. Nah, jadi ketika kita masukkan ID pelanggan yang sudah kita dapat tadi dari sini, dari PLN ini berapa, misalnya kita dapat PLN 1, PLN 2 gitu ya. Masukkan ID pelanggan, RN cari tadi. Jadi jumlah data melakukan pencarian secara berurutan dari pertama sampai akhir. RNI, RNID tadi mengambil dari kelas RNID, membandingkan ID pelanggan. Jadi ketika kita sudah eh, mengetik nih PLN 01, dia membandingkan apakah ada nih ya dia apakah ada di RNID itu nama seperti itu. Oh, jika ada, maka data pelanggan ditemukan gitu ya, menampilkan seluruh informasinya, ada nama, ID, statusnya juga sekalian. Kalau ketemu dia berarti true, berarti menandakan pelanggannya berhasil ditemukan. Di break kemudian di jeda. Nah, gitu ya. Lanjut lagi, ketika dia sudah di-break, berarti dia ulang lagi. Jadi dari sini, pertama sudah ditemukan, berarti yang kedua di pelanggannya apa di print lagi. Jika ada dua pelanggan, jika tiga, seterusnya seperti itu. Nah, jika RN ketemunya ini false,
tadi ya false, berarti datanya tidak ditemukan seperti itu ya. Jika kita salah salah nulis misalnya PLN 0105 misalnya kan tidak ada sesuatu itu ya. Nah, oke, kita masuk ke bayar tagihannya di sini untuk mengubah status tadi ya. Ring RAN cari itu menyimpan ID pelanggan yang dicari. Boleh RAN ketemu false itu menandai apakah data itu ditemukan tadi ya. Seperti saya jelaskan kalau false belum ketemu berarti kalau true dia sudah ketemu. Berarti char RAN jawab itu menyimpan jawaban konfirmasi pembayaran. Karena di sini saya menggunakan char karena nanti untuk konfirmasi hanya membutuhkan satu jenis huruf ya gitu ya. Jadi jika jumlah datanya nol berarti data masih kosong sama saja. Kemudian masukkan ID pelanggannya tadi. Kita ini sebenarnya tidak mirip dari sini sampai sini juga tidak mirip sama saja karena kita di sini kita apa mencari ya mencari gitu ya. Biasanya di sini nanti akan ada fungsi untuk bayar tagihan gitu ya. Di sini kita mencari juga sama apakah ngecek pelanggan ID sesuai dari ID-nya tadi kelas ID. Kemudian di sini, nah kalau ketemu berarti itu ya nanti akan dikeluarkan RN nama dia ngambil dari kelas nama tadi ketika saya sudah apa saya sudah jelaskan dan tagihannya dan statusnya. Nah ingat ya di awal tadi status di sini diberikan bahwa dia belum lunas seperti itu karena itu awalan paling awal. Nah dia belum lunas. Nah jika data RN-nya lunas berarti dia sudah lunas nanti. Ini apa ketika sudah ternyata sudah dibayar gitu ya. Nah, jadi di sini apakah ingin membayar? Ini adalah untuk cara membayarnya jika yes, iya, yes atau tidak gitu ya. Nah, jawab ini minta konfirmasi. eh jika tadi seperti saya jelaskan ya, ini char ya. Jadi dia bisa antara iya atau T saja, iya atau tidak gitu. Kalau jika menjawab Y atau Y di sini maksudnya ini adalah dia bisa kita bisa milih mau kita caps lock atau tidak atau huruf kecil saja ya. Kalau di Kaya, dia mengubah status pelanggan menjadi lunas, gitu ya. RN data tadi, RANI, kan dia tadi ya, seperti saya bilang dia membantu mengubah itu. Jadi statusnya jadi diperbarui. Eh, Program yang di atas ini diperbarui dia. Di sini diperbarui bahwa yang ternyata yang nomor satu sudah lunas seperti itu. Dia sudah lunas gitu ya. Dan RN Push dia mengirim data ke stack nanti di bawah ini untuk apa sebagai request pembayarannya gitu ya. Pembayaran berhasil ini akan di print. Jika tidak pembayarannya dibatalkan, di break dan break diulang lagi dari sini. Jika dia ketemu true, ya dia kita masukkan nama kalau benar bla 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 bla, dan tagihan sudah lunas atau belum. Jika ingin membayar yes atau tidak seperti itu nanti untuk semua data-datanya. Kemudian jika RN ketemunya salah, false, ya berarti ada pelanggan yang ditemukan dong, ya kan? Oke, di sini ada void RN push, RN pelanggan, RN bayar. Ini push stack link list. Ini fungsi untuk menambahkan data pembayaran ke dalam stack link list nanti. Stack link list ini digunakan di riwayat pembayaran ya. Jadi RN node itu RN baru, dan new RN node itu membuat node baru. Nanti RN baru ini kemudian menyimpan data pelanggan ke dalam node baru RN info. Nah, tadi ya RN info ini sudah saya jelaskan di atas. Dia ada di paling atas. Di sini RN pelanggan, RN info untuk menyimpan data pelanggan. Jadi RN info ini bisa mengambil dari data dari RN pelanggan dan RN pelanggan ini adalah merupakan kelas dari segala data di sini seperti itu. Oke, kita lanjut. Mana tadi ya? Oh iya, di sini. Jadi RN info, RN bayar ini nyimpan data pelanggan ke node baru. Jadi node barunya itu RAN bayar ya. Dan ini RAN next ini untuk membuka node baru ke node paling atas sebelumnya. Milik objek yang ditunjuk oleh pointer ya. Jadi area top ini memindahkan top ke node baru. Jadi top kan tadi saya sudah jelaskan paling awal dia selalu paling atas. Di sini void RAN riwayat pembayaran stack link list. Jika RAN topnya itu nol, mengecek apakah stacknya masih kosong, stack masih kosong atau dia belum ada data sama sekali ya. Kalau belum ada data sama sekali, berarti belum ada riwayat pembayaran gitu. Di sini ya, jadi saya ini push ini dia mempush ini maksudnya untuk masuk ke dalam sini. Jadi di sini ketika dia sudah mempush lunas, maka di sini belum ada riwayat pembayaran ini tidak ada. Berarti dia apa namanya bakal langsung masuk ke sini, gitu ya. Jadi belum ada riwayat pembayaran ini hanya ketika ternyata di sini yang lunas ini belum ada sama sekali
belum diubah sama sekali gitu ya. Ya, jadi di sini RAN node, pointer RAN bantu, RAN top itu membuat pointer bantu yang menuju ke node paling atas pada stack. Oke, di sini riwayat pembayaran di sini sama seperti tadi di atas ini hanya sebagai untuk judulnya saja. Di sini ada ID, nama, KBH, dan status seperti itu ya. Di sini untuk ngulang selama masih ada note yang dapat dibaca. Dikata note-nya ada top, note 1, note 2, note 3 gitu ya. Dibaca terus selama dia sampai di bawah paling nol. Jadi ini top nol ya. Jadi ketika ada data masuk, berarti dia top 1, 2, 3 baru duanya nol seperti itu ya. Makanya di sini while sampai nol ya. Oke, di sini sama juga left, kemudian menambahkan ID pelanggan yang sedang dibaca. Jadi di sini bedanya di sini hanya bedanya satu ya tadi di sini ya. Eh apa namanya? Ya, apa namanya? Riwayat pembayaran ini ya. Jadi di sini tuh hanya untuk mengubah. Jadi ketika kita di sini, di sini kan statusnya belum dibayar ya. Statusnya itu masih belum lunas nih, belum lunas. Nah, tapi ketika kita nanti masuk ke dalam RHN Push ini, dia gunanya untuk mengubah dari status tadi lunas dan dia ketika diubah itu di-push balik ke dalam program agar kita bisa ditampilkan seperti itu ya. Kemudian RN bantu, RN next memindahkan pointer bantu ke node berikutnya. Oke, jadi di sini ada void merge shot, integer area yang kiri dan area yang kanan. Ini area yang kiri dan area yang kanan ini untuk menunjuk apakah area itu masih ada gitu ya. Ada area kanan dan area kiri. Jadi merge shot itu ibaratnya jadi misal kita punya 1, 2, 3, 4, 4 dan sama nol ya. Harusnya mulai dari nol dulu. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi gitu. Jadi di sini dia mengecek apakah area masih bisa dibagi lagi. Nah, untuk mengeceknya itu kita pertama-tama untuk menentukan posisi tengahnya dulu. Jadi posisi tengahnya nih, anggaplah ini tengah ya. Dia untuk menentukan posisi tengahnya kan dia dibagi dulu RN kiri ditambah RN kanan misalnya ada berapa? Ada 5. RN kirinya ada 3 nih. RN kanannya ada 2 gitu ya. Ditambah dibagi 2 gitu ya. Jadi hasilnya ada di sini di tengah. Berarti itu kemudian RN merge shot, RN kiri, RN tengah itu membagi bagian kiri secara rekursif. Jadi dia eh, benar lah jadi 0, 1 dibagi dan 4, 6 dibagi juga jadi gitu dan di sini RN Microsoft RN tengah ditambah 1 karena di sini dia cara menghitungnya tuh program tuh menghitungnya dari sini saat ini ditambah 1 berarti di sini yang punya yang kanan ditambah 1 lagi berarti ini punya yang kanan juga berarti 4 dan 5 gitu ya kemudian RN ke RN kiri RN tengah dan RN kanan itu menghubungkan ke dua bagian angka yang sudah turun jadi ketika tadi sudah turun tadi dihubungkan lagi kan tadi dipisah ya dipisah dia jadi urutkan lagi seperti itu. Dan ada RN merge, RN integer kiri, integer RN tengah, integer RN kanan ini. Jadi RN ini sama dengan RN kiri. Jadi di sini kita tadi ya, karena kita di sini ingin mengubah ya. Jadi kan kita menggunakan variabel bantu RNI untuk RN kiri dan RNJ itu untuk RN kanan. Di sini tengah ditambah 1 karena tadi balik lagi yang saya sudah bilang kalau untuk ya apa mendeskripsikan variabel yang kedua ini 0, 1, 2, 3, 4 3 dan 4 ini dia harus nggak bisa dari eh, kita harus baca dari sini kita harus baca dari sini makanya ditambah 1 ya dari area yang tengah tadi di tengah ditambah satu seperti itu dan RNK ini untuk menyimpan hasil penggabungan array sementara jadi RN pelanggan RN tem ini temporary ya temporary cuman sementara gitu ya bahasa Inggris RN batas tadi ada 100 const ada integer array sementara untuk menyimpan data pelanggan saat proses pengurutan merge sort ya. Kemudian ada while RNI kurang dari sama dengan RN tengah. Ini ya maksudnya adalah dua syarat yang harus dijalankan sejalan gitu ya. Dan apa RNJ kurang dari sama dengan RN kanan itu itu apa? Untuk membandingkan data bagian kiri dan kanan selama keduanya masih memiliki data. Kemudian jika RN data RNI itu mengambil RN tagihan tadi kan kita ingin membandingkan tagihannya di sini ya. Maka yang diambil adalah tagihan, itu kelas dari RN tagihan itu membandingkan tagihan kiri dan kanan untuk mendapatkan nilai terbesarnya. Kalau dia ternyata lebih besar
di kiri dulu berarti menyalin data dari bagian kiri ke arah yang sementara gitu ya. Kemudian berpindah ke data di bagian berikutnya di bagian kiri. Nah, kemudian jika tidak berarti dia menyalin data dari bagian kanan ke arah yang sementara. Data kanannya lebih gede seperti itu. Maka dia akan menyalin dari kanan dulu kemudian berpindah ke data berikutnya di bagian kanan. Kemudian ketika dia sudah berpindah tadi dia sudah pindah maka yang K ini apa kemudian mengambil ke data selanjutnya gitu ya. Ketika tadi dimulai dari kiri sudah ditukar gitu ya. Sudah disalin gitu. Sudah dipindahkan, oke dia pindah ke eh, data selanjutnya yang belum disalin, belum dipindahkan seperti itu. While RANI yang tengah itu menyalin sisa data pada bagian kiri jika masih ada, RAN-tem, RANK sama dengan RAN data RANI itu data yang dibaca oleh RANI itu disimpan ke RAN-tem pada posisi RANK ya. Sama saya tadi sudah bilang RANK ini adalah untuk menyimpan hasil penggabungan array sementara. Jadi, oke, RANI ditambah plus plus, RNK plus plus juga. Kemudian ada while RANJ, uang dari RN kanan. Ini menyalin sisa data pada bagian kanan. Balikannya dari di sini, RNI. Ini kan dari tengah ya. Dia dari tengah ke kiri. Dan kalau ini dari kanan, ya ke kanan gitu. Dari tengah ke kanan. Kemudian RAN temp, K, RAN data J, data yang dibaca oleh RNJ disimpan ke RAN temporary pada posisi RANK. Kemudian RHNK ini sama dengan 0 untuk mengembalikan indeks temporary ke posisi awalnya, yaitu 0 ya. Di for RHNK, RHNI ini sama dengan RHN kiri, RHNI itu sama, kurang dari sama dengan RHN kanan, RHNI plus plus itu menyalin seluruh hasil ketika tadi sudah diurutkan pengurutan dari tem tadi, maka dia dimasukkan ke RHN data. RHN data ini adalah yang paling awal tadi ya semua datanya tadi, data di dalam kelas itu tadi, yang bisa dia ngambil kelas dari RN pelanggan. RN data, RNI, RN temp atau RNK itu membedakan data dari RN temp ke posisi RN data yang sesuai ya. RNK plus plus dia berpindah ke data berikutnya pada array sementara. Itu kemudian ada void tampil grep, di sini tampilkan grep DFS. For integer, RNI sama dengan 0, RNI kurang dari RN vertex, RNI plus plus. RN visit tadi yang paling atas, RN visit, RNI sama dengan false itu mengatur semua vertex menjadi belum dikunjungi sebelum DFS dimulai. Ini kan, jadi kan ibaratnya semuanya sudah dikunjungi ya. Nah, jadi di sini kita atur lagi, jadi semuanya belum dikunjungi. RN, nah ini hasil transversal DFS. Nah, di sini kita manggil RAN DFS-nya. Jadi di sini RAN DFS itu adalah function terakhir pada program kita. Void RAN DFS integer RAN simple. Ini deep first search atau DFS. Jadi RN visit, RN simple sama dengan to itu menandai vertex yang sedang dikunjungi agar tidak dikunjungi lagi ya. Jadi ketika dia sudah dikunjungi ya udah dia bernilai itu gitu. Nggak dikunjungin lagi, kunjungin ke apa? Kunjungi ke selanjutnya ya. Kemudian RN nama grab, RN simple itu menampilkan nama vertex yang sedang dikunjungi. Kemudian for integer RNI sama dengan 0, RNI kurang dari RN vertex, RNI plus plus itu mengecek semua kemungkinan hubungan dari vertex saat ini. Jadi tadi ya, hubungan yang tadi, apakah dia 0 atau 1 ya. Jika RN grep atau apa RN grep, RN simpul, RN ini sama dengan 1 dan tadi seperti saya sudah bilang di atas ini adalah eh, dua apa yang namanya ya? Dua aturan yang harus dijalankan pada saat bersamaan gitu ya wajib gitu ya RN visit RNI sama dengan false jika false-nya terhubung dan belum pernah dikunjungi dia melanjutkan proses penelusuran secara rekursif hingga penelusuran hubungan pada graf selesai ditelusuri jadi seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan langsung running programnya saja supaya kelihatan gimana bentukannya. Nah, jadi ya dia akan muncul tadi.
Bayaran listrik tadi di mana ya? Dia akan muncul di sini. Ini semua pembayaran listrik ini. Nah, jadi kita tambah input data pelanggan dulu ya. Jadi menu satu. Nah, jadi jumlah data pelanggannya tadi. Misalnya kita jumlah datanya ada 3. Jadi data pelanggan yang pertama, misalnya kita namain nama saya sendiri, Kian. Dan alamatnya ada di Bekasi. Nah, dayanya tadi seperti saya udah bilang, dayanya harus kita pilih di antara itu semua. Jika tidak, nanti daya tidak tersedia ya. Nah, kita pilih daya saya 900. Bagus, Kak. Nah, pemakaiannya, misalnya pemakaian yang saya pakai tiap bulannya adalah 450. Ya, kita masuk ke data pelanggan kedua ya. Di sini, data pelanggan kedua. Masuk ke data pelanggan sini, satu, dua, itu. Jadi jumlah datanya menambah jumlah data yang tersimpan. Ini datanya sudah tersimpan. Dan masuk ke data pelanggan kedua, misalnya namanya Harun. Alamat. Hmm, yang kita di sini 1300, pemakainya 1000. Oke, langsung dapat ya ID pelanggannya ya, ID pelanggan yang di sini tadi. Oke, di sini kan dia di sini dapat, tapi dia diberinya di setelah nama alamat ini ya, sesuai ya. Dia nama alamat dulu baru dia ngeprint ID-nya. Itu ID kedua. Oke, yang ketiga mungkin namanya Nuhailah. Di sini kita pakai apa? Dua dua. Uh, KWH-nya 1500. Nah, sudah. Data berhasil disimpan ya. Oke, jadi di sini kita misalnya ingin menampilkan data pelanggan. Langsung ada data pelanggannya. Di sini nah, tadi saya bilang kegunaan set 10 ini adalah ini. Jadi 10 ini ID, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, kemudian nama ada 20, alamat juga 20, kemudian daya di sini ada 8, seperti itu maksudnya. Jadi di sini teratur dia atau rapi ya. Begitu juga dengan yang nama, di sini ada 10, mengambil data dari nama, kakek, akun, bukan nama saya sendiri, tapi ini beda-beda orang ya ibaratnya ya. Tagihannya langsung ada karena dia tagihannya seperti tadi saya sudah jelaskan, KWH dikali sama pemakaiannya. Tarifnya dikali sama pemakaiannya. Kemudian di sini misalnya kita cari data pelanggan. Nah, masukkan ID pelanggannya misalnya kita cari PLN 001 gitu ya. Langsung keluar data saya tadi. Rakyat Bekasi, eh, daya 900, tagihannya segini dan belum lunas ya. Oke, misalnya kita ingin membayar tagihan ya. Di menu 4 masukkan ID pelanggan, jadi kita masukkan ID pelanggannya dulu, misalnya Bapak PLN 00, misalnya kita ingin membayar yang kedua dulu, bisa juga, jadi kita milih Y, berarti pembayarannya berhasil. Kemudian kita ingin membayar semuanya ya seperti itu ya, kita masukkan misalnya PLN gitu. Baik, bilangan rakyat yang ingin bayar gitu ya. Oke, kita masukkan Y, sudah dibayar. Kemudian terakhir kita masukkan 3, PLN 003 ya, berarti ya terakhir ada nama Nugraha ingin membayar juga, ya sudah. Oke, berarti pembayarannya sudah dibayar semua. Jadi misalnya kita ingin melihat nih riwayat pembayarannya. Nah, sudah lunas semua, statusnya sudah diganti tadi ya untuk stuck tadi ya diganti ya, lunas. Kemudian kita ingin memilih urutkan tagihan ya. Karena ini kan belum urut nih, ada apa nih? 2.250.000, ada yang 270.000, ada 1.400.000, belum urutan gitu ya. Kita ingin mengubah, urutkan tagihannya. Nah, sudah diurutkan dari yang paling besar atau descending. Dan di sini tampilkan Grab, ini menampilkan LAE pelanggan, PLN pelanggan, riwayat tagihan, pembayaran, dan laporan seperti itu. Kemudian terakhir, kita, kita ingin memilih keluar, maka sudah. Terima kasih. Dia sudah keluar, mulai lagi kita ingin masukkan lagi, kita masukkan lagi tadi eh, kode CMD-nya ya. Jadi seperti itu. Mungkin setelah ini ya saya akan
membahas tentang pseudocode-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pseudocode dan bahasa alami, namun sepertinya pseudocode ini tidak perlu saya bahas banyak karena dia ini sebenarnya 11-12 saja sama seperti kodenya. Tidak ada bedanya sama sekali juga. Dan cuman bedanya itu dia hanya memberikan deklarasi di mana sih apa namanya fungsinya, deklarasi function eh, seperti ini. Kamu deklarasi function yang menu to integer. Kemudian nanti deklarasi function rn dihitung itu udah rn di integer, pemakaian integer, rn tarif integer, deskripsi function rn hitung itu ini adalah kodenya tadi seperti itu algoritma deskripsinya menu. Kemudian dalam deklarasi function ada rn banyak integer, rni dua integer. Seperti itu sama saja ya seperti kita membahas kode tadi. Jadi di sini saya akan lebih menekankan pembahasan pada bahasa alaminya karena saya juga bisa memilih pilih mau pseudocode atau bahasa alami yang diterangkan gitu ya. Dan saya memilih bahasa alami karena menurut saya karena ya pseudocode sudah kita bahas gitu di kode. Oke, jadi di algoritmanya pertama itu membuat function main. Dan yang kedua menjalankan function arrayn menu, menghapus memori pointer arrayn data dan mengembalikan nilainya pada nol. Membuat function arrayn menu mendeklarasikan variabel arrayn pilih. Selama RN pilihnya 8 kerjakan baris 8 sampai 22. Jadi baris 8 22 itu adalah memasukkan mengisi nilai variabel RN pilih. Jika RN pilih 1 menjalankan fungsi input data. Jika 2 tampilkan data. Jika 3 fungsi cari data. Jika 4 RN bayar tagihan. Jika 5 menjalankan riwayat pembayaran. Jika 6 kerjakan baris 15 sampai 18. 15 itu jika RN jumlah datanya sama dengan 0 maka kerjakan fungsi RN merge shots. RN jumlah data min 1 menambahkan data berhasil diurutkan menjalankan fungsi RN tampilkan data. Jika tidak maka menambahkan data masih kosong. Jika RN pilih 7 maka menjalankan fungsi RN tampil grep. Jika RN pilih 8 maka menambahkan terima kasih. Jika pilihan tidak sesuai maka menambahkan pilihan tidak ada. Kembali ke menu setelah apa selama RN pilih itu 8 ya. Membuat fungsi RN hitung tagihan, RN daya, RN pemakaian. RN tarif sama dengan 0. Jika RN daya itu 450, kerjakan baris 26. Kalau tidak baris 27. Jadi baris 26 ini RN tarifnya 415. Begitu juga dengan kalau daya 900, kerjakan baris 28. 28 ini 205. Jika tidak baris 29. Seperti itu diulang-ulang. Karena ini adalah if. Pengulangan. Kalau 1300 tarifnya 1445, jika dayanya 2200 tarifnya 1500, jika dayanya 1500 tarifnya 1699. Dan cetak daya tidak sedia. Di sini sampai dengan 30 baris baris 36 sampai dengan 35 sampai dengan 36. Nah, jadi cetak daya tidak sedia itu maksudnya jika nanti dia bukan kita dipilihnya antara ini atau ini, dia mencetak daya tidak tersedia. Yang dari sama dengan 0. Return RN tarif, RN pemakaian. Membuat function RN input data. RN banyak sama dengan 0 memasukkan untuk mengisi nilai variabel RN banyak. RNI sama dengan 0 selama RNI kurang dari RN banyak kerjakan baris 43 sampai dengan 56. Kalau tidak baris 57. Jika RN jumlah data kurang dari 9, kerjakan baris 44. Kalau tidak baris 45. RN data, RN jumlah data, RN ID, ulangan PLN ditambah toString, RN jumlah data plus 1. Jika RN jumlah data 99, kerjakan baris 46. Kalau tidak baris 47, RN data, RN jumlah data, RN ID, ulangan PLN ditambah toString, RN jumlah data plus 1. Seperti juga dengan ini, maupun sisa inputan sebelumnya, ini kalau bisa dibilang ini chain ignore ya, tadi ya, di program. Memasukkan atau mengisi nilai variabel RN data, jumlah data, RN nama, RN alamat, RN daya pemakaian, kan RN data ini hitung jumlah data tagihan dengan daya dan juga pemakaiannya ya. RN data jumlah data statusnya belum lunas. Mencetak variabel RN data, RN jumlah data, RN ID. RN jumlah data plus plus, RN I plus plus. Mencetak data berhasil disimpan. Membuat fungsi RN tampilkan data. Jika RN jumlah data sama dengan 0, kerjakan baris 61 sampai 62. Kalau tidak baris 63. 61 itu mencetak data pelanggan masih kosong, 62 return, 63 itu mengatur tampilan menjadi kata kirim, mencetak variabel ID, nama, alamat, daya, KWH, tagihan, status, RNI sama dengan 0. Selama RNI kurang dari RN jumlah data, kerjakan baris 73 sampai 80. Kalau tidak baris 81.
Attitude 3 itu mengatur tabel menjadi kata kirim, cetak variabel RN data RNI, kelas RNID, saya lupa memberitahu kalau ini ada maksudnya di kelas ya. RNID, kelas RN nama, RN alamat, RN daya, pemakaian, tagihan, status, RNI++. Buat function RN cari data. RN ketemu sama dengan false, RN jumlah data sama dengan 0, kerjakan baris 85 sampai 86, kalau tidak baris 87. Mencetak data masih kosong, return memasukkan mengisi nilai variabel RN cari, RNI sama dengan 0, selama RNI, RN jumlah data kerjakan baris 90 sampai 100, kalau tidak baris 101. Jadi 90 itu, baris 90 itu, jika RN data RNI, RNID, RN cari kerjakan baris 91 sampai 99. Ya, semester satunya itu mencetak variabel, mencetak nama, alamat, daya pemakaian, tagihan, status, RN ketemu sama dengan true. Break. RNI plus plus jika RN ketemu sama dengan false, kerjakan baris 102. 102 itu mencetak data tidak ditemukan, membuat function RN bayar tagihan, RN ketemu false. Jika RN ketemu data 0, kerjakan baris 106 sampai 107. Kalau tidak, baris 108. Mencetak data masih kosong, return. Memasukkan atau mengisi nilai variabel RN cari ya, terus ke 109 itu RNI sama dengan 0, selama RNI kurang dari RN jumlah data kerjakan baris 111 sampai dengan 124, kalau tidak baris 125. 111 itu jika RN data RNI RNID sama dengan RN cari kerjakan baris 112 sampai dengan 123. RN ketemu sama dengan true, mencetak variabel RN data RNI nama tagihan status. Jika RN data array RNI RAN status sama dengan lunas, kerjakan baris 117 sampai dengan 112, kalau tidak baris 119. Baris 17 itu mencetak tagihan sudah lunas, 18 return lagi, 19 itu memasukkan mengisi nilai variabel RAN jawab. Jika R yang jawab sama dengan Y atau R yang jawab Y kecil, kerjakan baris 121 sampai dengan 122. Kalau tidak baris 123. 121 itu R yang data, statusnya lunas. R yang 122 itu push, mempush R yang data dan R yang I tadi ya. Ini 123 itu mencetak pembayaran dibatalkan. 124 break, 125 RNI plus plus. 126 jika RN ketemu sama false, kerjakan baris 127. Eh, 127 mencetak ID pelanggan tidak ditemukan, membuat fungsi RN push, RN bayar, membuat pointer RN baru, RN not baru, RN info, bilangan RN bayar, not baru, RN next, RN top. RN top itu RN baru ya, membuat fungsi RN riwayat pembayaran. Jika RN top sama dengan 0, kerjakan baris 135 sampai 136. Kalau tidak, baris 137. Mencetak belum ada riwayat pembayaran. Return. RN bantu RN top mencetak judul kolom ID, nama, daya, KWH, tagihan, dan status. RN bantu dengan 0. Selama RN bantu nih 0, kerjakan baris 141 sampai 147. Kalau tidak, baris 148. Mencetak variabel RN bantu, RN ID, cetak RN nama, daya, pemakaian, tagihan, status. RN bantu sebenarnya RN bantu, RN next. Buat function RN merge search, RN kiri dan kanan. Jika RN kiri kurang dari RN kanan, kerjakan baris 150 sampai dengan 153. RN tengah sama dengan RN kiri plus RN kanan dibagi dua, memanggil function RN merge sort, RN kiri tengah, memanggil function RN merge sort, RN tengah plus 1 RN kanan, memanggil function RN merge RN kiri, RN tengah, RN kanan. Buat function RN merge, RN kiri, RN tengah, RN kanan. RNI sama dengan RN kiri, jika kalau RNJ itu sama dengan RN tengah plus 1, ini maksudnya RN kanannya ya. RNK ini sama dengan 0, membuat array RN temporary, RN batas selama RNI kurang dari sama dengan RN tengah, dan ini maksudnya harus kedua eh, kedua kondisi ini harus dikerjakan sesama ya. Harus benar-benar satu, apa ya namanya ibaratnya ya. eh, Dikerjakannya bareng gitu ya. NJ kurang dari sama dengan yang kanan, kerjakan baru 160 sampai 167. Kalau tidak baru 168. Jika RN data RNI RN tagihan rekaman lebih dari RN data RNJ RN tagihan, kerjakan baru 161 sampai 163. Kalau tidak baru 164 166. 161 itu RN temperatur RN temporary RNK sama dengan RN data RNI RN plus plus RNK, ini juga sama.
Bedanya di sini untuk yang kiri, di sini untuk yang kanan, RNG, RNK plus plus. Kembali ke baris 159. Dan di sini satu kalau tidak baris 168 ya. Jadi kalau selama satu RNI kurang dari sama dengan RN tengah, kerjakan baris 169 sampai dengan 172. Kalau tidak, baris 173. And, temporary RNK, RN data RNI, baris 168. Jika tidak, kan tadi 173. Jadi kita masuk ke 173 selama RNK. Kurang dari RN kanan, kerjakan baris 174, 177. Ini sama juga seperti tadi di atas ini. Tidak bedanya. Kemudian RNK 0, RNI, RN kiri selama RNI. Kurang dari sama dengan RN kan, kerjakan baris 81, 8884. Kalau tidak, baris 185. Area data, RNI sama dengan RN temporary, RNK, RNK plus plus, RNI plus plus kembali ke baris 180. Ini 180 kita diarahkan untuk 185 kalau jika ini sudah selesai. 185 itu membuat fungsi RN tampil graf, RNI sama dengan 0 selama RNI keluar dari vertex, kerjakan baris 188 sampai dengan 190. Kalau tidak, baris 191. RN visit, RNI sama dengan false. RNI plus plus kembali ke baris 187, memanggil function RNDFS, membuat function RNDFS, RN simpul, RN visit, RN simpul to, cetak variabel RN nama grep, RN simpul, RNI sama dengan 0. Selama RNI kurang dari RN vectors, kerjakan baris 197 sampai 200. Kalau tidak, baris 201. Jika RN graf, RN simpul RNI ini sama juga tadi ya, harus dikerjakan bareng barengan satu dan RN visit ini false, kerjakan baris 198. Memanggil function RN DFS RAN I RNI plus plus kembali ke baris 196. 196 kita disuruh untuk lanjut ke 201. 201 itu selesai, 201 itu return dan sudah selesai. Jadi seperti itu algoritma yang saya buat dari kode yang tadi saya jelaskan. Dan terima kasih karena sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.